Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Deli Suryani dari kelas PAI 2B akan menjelaskan materi fikih ibadah tentang bab taharah. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang senantiasa bertaubat atas kesalahan yang telah ia perbuat, dan Allah juga mencintai terhadap orang-orang yang senantiasa mensucikan diri dari kotoran, baik yang kotoran yang tampak ataupun yang tidak tampak, sebagaimana terungkap dalam firman-Nya yang berbunyi yaitu Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, yang artinya sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri. Adapun pengertian taharah menurut bahasa yaitu an-nazafatu wal khusyu minal adnasi hasiatan au ma'nawiyatan, yang artinya bersih dan murni dari kotoran baik yang bersifat hasiah ataupun ma'nawiyah. Sedangkan menurut istilah yaitu fi'lu ma tastabahu bihi as-salatu, yang artinya sebuah perbuatan yang dapat membolehkan salat. Taharah dan bersuci terdapat 4 cara. Yang pertama yaitu berwudu, yang kedua mandi besar, yang ketiga yaitu tayamum, dan yang terakhir yaitu menghilangkan najis. Wudu adalah membasuh sebagian anggota badan dengan syarat tertentu dan rukun tertentu untuk melakukan ibadah, terutama salat. Adapun syarat sah wudu yaitu yang pertama airnya harus mutlak, yang kedua Islam, yang ketiga tamyiz, yang keempat mengetahui fardu wudu, yang kelima tidak mengira fardu wudu sebagai sunat, yang keenam ada penghalang, yang ketujuh tidak ada yang dapat merubah air atas anggota wudu, yang terakhir yaitu masuk waktu. Adapun fardu wudu yang pertama yaitu niat diucapkan di dalam hati ketika kita sedang membasuh muka. Yang kedua yaitu membasuh muka dengan membaca doa Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Yang ketiga yaitu membasuh kedua tangan. Tangan yang kanan yaitu membaca Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira, dan ketika membasuh tangan kiri yaitu Allahumma la tu'tini kitabi bishimali aw min wara'i dhahri. Yang keempat yaitu mengusap sebagian kepala dengan membaca doa Allahumma harim sya'ri wa basyari alan nar. Yang kelima yaitu membasuh kedua kaki sampai mata kaki dengan membaca ketika membasuh kaki kanan dengan membaca Allahumma tsabbit qadami ala siratal mustaqim ma'a aqdami ibadikas sholihin, dan ketika membasuh kaki yang kiri membaca Allahumma altazil qadami ala siratil finnar yauma tazilu aqdamul munafiqina wal musyrikin. Yang terakhir yaitu yang keenam, tertib, yaitu mendahulukan yang harus didahulukan dan mengakhirkan yang harus diakhirkan. Yang kedua yaitu mandi besar. Mandi besar adalah membasuh seluruh anggota badan dengan syarat dan rukun tertentu setiap akan melaksanakan ibadah, terutama ibadah sholat dan ibadah yang lainnya seperti membaca Al-Quran. Adapun sebab-sebab yang diwajibkannya adus yaitu yang pertama keluarnya air mani, yang kedua masuknya kelamin laki-laki ke dalam kelamin perempuan, yang ketiga keluar darah haid, yang keempat yaitu keluar darah nifas, yang kelima ketika melahirkan, dan yang terakhir yang keenam yaitu ketika maut. Nah, adapun syarat sah mandi besar yaitu yang pertama airnya harus suci, yang kedua tidak adanya penghalang, yang ketiga tidak ada sesuatu yang dapat mengubah air atas anggota badan, yang terakhir yaitu mengalirkan air. Tayamum adalah salah satu media pengganti bersuci ketika media lain tidak dapat digunakan karena alasan tidak ada air atau tidak ada air tapi tidak dapat digunakan karena sedikit atau sangat dibutuhkan oleh orang lain. Adapun sebab-sebab dibolehkannya tayamum yaitu yang pertama tidak ada air, yang kedua karena sakit, yang ketiga yaitu ada air tetapi lebih dibutuhkan oleh hewan muhtaram atau manusia. Syarat-syarat tayamum diantaranya yaitu yang pertama adanya sebab bepergian atau sakit. Yang kedua, sudah masuk waktu sholat. Yang
ketiga, sudah berusaha mencari air setelah masuk waktu sholat. Yang keempat, yaitu menghilangkan najis yang mungkin melekat pada tubuh sebelum tayamum. Yang kelima, adanya halangan untuk menggunakan air. Yang keenam, memakai debu atau tanah yang suci. Adapun rukun tayamum itu yang pertama niat. Yang kedua, niatnya yaitu seperti berniat kita ketika akan berwudu. Yang kedua yaitu mengusap muka dengan debu yang suci. Yang ketiga yaitu mengusap kedua tangan